Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar sehat selalu. Video kali ini saya akan membahas tentang dynamic allocation di pemrograman C. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang malloc, kemudian alloc, realloc, dan free. Sebelum masuk video ini, ada baiknya teman-teman yang baru melihat video ini mengulang dari video yang pertama. Setidaknya lihat video yang pertama, karena video pertama adalah fundamental dari From Zero to Hero pemrograman C kali ini. Karena di situ dijelaskan struktur yang digunakan untuk tutorial From Zero to Hero pemrograman C. Oke, kali ini saya akan membuat contoh atau simulasi untuk dynamic allocation di C. Di sini kita lihat saya sudah membuat file di include, yaitu c dynamic mem.h, kemudian di source c dynamic mem.c untuk implementasi dari .h, dan main.c untuk main application. Sebenarnya teman-teman bisa tidak menggunakan header atau .h untuk membuat aplikasi, tetapi ada baiknya dibiasakan membuat, karena dengan header file itu sangat membantu kita dan mempermudah untuk membuat integrasi dengan sistem yang lain. Misalnya integrasi yang akan digunakan, misalnya menggunakan bahasa lain kayak Ruby, Python, ataupun Lua, bahkan C++, itu lebih mudah ketika kita menyediakan header filenya. Oke, di header file kurang lebih seperti ini. Saya akan membuat struct untuk simulasi dengan nama message di sini. Kemudian saya di sini menggunakan char untuk bikin field yang namanya misalnya from. Itu saya gunakan misalnya 50. Nanti misalnya untuk mengisi alamat email, kemudian char text itu adalah message textnya. Saya kasih misalnya fieldnya maksimal 256. 255. Bebas di sini mau dikasih berapa, tapi ya karena ini text message yang, anggap aja text message yang sederhana, jadi teksnya cuma 255 maksimal. Kemudian saya bikin yang namanya function. Kita bikin function dengan nama misalnya message new malloc. Message new malloc, parameternya adalah unsigned len, itu untuk panjang dari message-nya. Misalnya mau message 1, 2, 3, itu untuk panjang dari message-nya. Oke. Di sini ini aja, biar nanti kita simulasikan untuk malloc dan callocnya menjadi satu aja, jadi kita bergantian. Terus di sini saya akan mencoba untuk alloc untuk mengalokasikan ulang. Jadi parameternya untuk realloc sebenarnya itu yang pertama adalah pointer destination-nya, karena di sini menggunakan message. Jadi kita pakai pointernya message. Dan untuk panjang dari message yang baru, jadi misalnya beberapa message yang menjadi satu, misalnya yang pertama kita bikin message 1 atau 2 atau berapa, kemudian ingin kita tambah inisialisasi dynamic-nya menjadi
4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi lebih besar alokasinya, memperbesar alokasi. Oke, kemudian kita masuk ke cdynamic.c. Di sini saya akan include di sini cdynamic mem.h, itu adalah file headernya tadi. Kemudian stdlib.h itu adalah library yang digunakan untuk menghandle standar library di C. Jadi kayak misalnya inisialisasi memori, kemudian manajemen stack dan segala macam itu ada di standard library. Oke, kita akan coba sini. Untuk elemen di sini saya gunakan return. Yang pertama saya akan menggunakan malloc dulu, dimana parameternya adalah panjang yang kita hendaki dikalikan size of dari memory block message. Jadi misalnya kita mau mengalokasikan 1, berarti 1 dikalikan message blocknya berapa, kemudian dan seterusnya. Disesuai dengan panjang message yang kita kehendaki. Dan untuk realloc kita akan return, karena di sini message, kita menggunakan message juga. Dan di sini realloc, parameter yang pertama adalah alamat pointer dari message yang lama, kemudian kita alokasikan alamat yang baru. Di sini adalah len. Lennya itu kita kalikan size of message. Oke, jadi sini yang pertama adalah kita inisialisasi message-nya, kemudian yang kedua adalah untuk realloc, di mana reallocnya itu parameter yang pertama adalah pointer message yang lama, kemudian yang kedua adalah panjang dari message yang kita kehendaki atau besaran message yang akan kita perbaharui size-nya menjadi lebih besar. Oke, kemudian di main saya akan mencoba untuk membuat alokasi memori, misalnya untuk sini message pointer akan membuat 1 dulu panjangnya, mencoba buat 1. Setelah itu saya akan coba untuk mengisi dari message-nya itu. Message-nya tadi berisi from itu, karena kita menggunakan string kita mesti menggunakan str copy untuk memasukkan string ke array atau string ke alamat pointer. Kalau kita menggunakan star, definisinya tidak menggunakan array, atau kita pernah bahas sebelumnya, itu bisa langsung di assign. Tapi di sini kita mencoba menggunakan string copy. Jadi str copy, kita mau mengcopy nama alamatnya @b.com, str copy untuk message yang teksnya hai, apa kabar? Oke,
Ini basicnya adalah kita membuat yang pertama, membuat message dynamic memory menggunakan panjang lainnya adalah 1. Kemudian kita isi from-nya, kemudian kita initialize text-nya apa. Di sini setelah menggunakan memori di akhir atau setelah tidak digunakan, kita biasakan untuk kita free untuk message-nya, dan message-nya kita assign ke 0. Oke. Kita coba untuk printf. Oke, jadi ada message from dan message text. Kita akan coba menjalankan, dan ini adalah message from-nya a@b.com dan message text-nya hey apa kabar. Itu adalah basic yang pertama untuk dynamic memory. Kita menggunakan tadi struct, terus kemudian kita alokasikan menggunakan malloc. Oke ya, untuk malloc udah, kita akan coba di sini. Sebenarnya ini untuk malloc dan alloc itu hampir sama. Perbedaannya adalah di sini saya akan menggunakan calloc yang kedua. Untuk calloc, perbedaannya adalah untuk calloc, jadi len-nya itu jadi parameter yang pertama seperti ini. Jadi parameter yang pertama itu adalah len-nya, panjang dari memori yang kita mau, dikalikan dengan parameter yang kedua, argumennya adalah besaran byte dari blok memori yang mau kita bikin. Jadi kalau mau bikin 5, berarti parameter yang pertama adalah 5, dan parameter yang kedua adalah size dari per blok message-nya. Jadi semacam itu. Nih, dan hasilnya adalah harusnya sama. Oke, sama. Jadi sebenarnya sama, cuman beda fungsinya aja. Kalau yang pertama ini, dia langsung menentukan jumlah blok keseluruhan. Kalau yang kedua itu, parameter yang pertama adalah berapa panjangnya, kemudian dikalikan dengan blok memori yang dibutuhkan. Dikalikan di tipe data itu berapa memori yang akan dialokasikan, dikalikan dengan panjang atau size yang kita inginkan. Itu aja sebenarnya perbedaan dari malloc dan calloc. Oke. Kita akan coba untuk realloc. Di sini akan coba untuk realloc. Jadi di sini saya akan coba untuk line-nya saya ubah menjadi 2. Kemudian untuk message-nya itu saya ubah menjadi message. Oke, message realloc. Parameter yang pertama adalah pointer message-nya. Message yang mau diubah, yang mau diperbesar size-nya. Kemudian parameter yang kedua itu adalah jumlah dari besaran berapa yang akan ditambahkan blok memorinya. Bukan ditambahkan ya, jadi mau diubah menjadi berapa, yang 1 menjadi 2 atau 2 menjadi 3 dan seterusnya. Dan ini harus lebih besar dari yang lama ya. Jadi misalnya gini, di sini misalnya 2 dikalikan size of message. Oke, gitu. Adalah size of message, dia mencoba untuk realloc lagi, kemudian message-nya itu
diganti dengan message realloc yang lama. Untuk melihat perbedaannya, kita akan mencoba untuk melakukan print dari nilai pointer yang setelah di realloc. Apakah itu berubah pointernya atau enggak? Kita akan cek ya. Di misalnya di sini saya mau mencoba dulu untuk message pointer. Ini saya isi dulu menggunakan yang lama, yaitu message. Jadi di sini pointer, alamat pointernya saya simpan dulu di message pointer. Kemudian setelah itu message pointernya saya reallocate. Nah, di sini saya akan mencoba untuk print dari message-nya. Dan message pointernya. Oke. Oke, di sini message, kemudian yang kedua adalah message ptr. Oke. Jadi setelah kita realloc, kita akan cek ya. Yang pertama tadi kan message-nya, pointernya udah kita pindah ke message pointer untuk menyimpan alamat memori yang lama sebelum kita melakukan reallocate. Sedangkan di reallocate itu message pointer yang lama di override menggunakan alokasi yang baru. Nah, apakah ini berbeda alamat memori antara yang message yang lama dan message yang baru setelah di reallocate? Kita akan cek. Ternyata alamat pointernya berbeda. Jadi perlu hati-hati di sini. Teman-teman bisa cek di sini. Alamat pointernya itu berbeda. Jadi setelah reallocate, alamat pointer yang baru yang ada di message ini sudah berbeda dari yang lama. Nah, sehingga setelah teman-teman melakukan reallocate memori, itu ketika kita sudah melakukan assign seperti ini, kita mesti mengoverride yang lama menggunakan yang baru juga. Jadi message ptr-nya kita ubah itu menjadi message. Oke, kita cek alamat memorinya. Dan alamat memorinya udah sama, karena yang lama ini, pointer yang ini sudah diallocate lagi menggunakan diisi dengan reference ke alamat pointer yang baru, udah sama. Nah, dari sini kita bisa memanfaatkan tadi yang message pointernya ini, yang di sini tadi, kita bisa menggunakannya ya. Ini saya hapus dulu. Oke, sini message pointernya saya nulkan setelah tidak dipakai. Oke, jadi di sini saya akan coba untuk menambahkan dari data message pointer yang sudah di-allocate. Jadi kita tadi ada dua ya. Jadi sekarang message-nya ada dua message. Dua message itu misalnya tadi yang pertama sudah kita isi yang di sini. Ini sudah ditunjuk ke pointer yang pertama. Kemudian untuk mengisi alamat pointer selanjutnya kita bisa menggunakan message ptr plus. Bisa menggunakan message ptr plus. Atau bisa menggunakan ini untuk yang pertama, atau ini untuk yang kedua. Jadi selain seperti ini juga bisa juga menggunakan
cara seperti ini. Bisa menggunakan cara seperti ini. Bisa menggunakan seperti ini. Ini sama. Bedanya ini menggunakan pointer. Ini menggunakan access by index array atau index list, index array-nya ya. Anggap aja memori itu jadi berurutan atau kayak semacam blok gitu ya. Jadi list atau array gitu, anggap aja seperti itu. Jadi kayak berurutan, kayak piring yang ditata gitu. Jadi kita masukkan ke mana piring yang mau kita pakai. Oke, tadi di sini saya akan gunakan untuk VTR-nya C++, untuk next pointer, kemudian message str copy. Oke. Itu adalah, jadi di sini fungsinya cuma untuk pointer. Ini sebenarnya juga bisa menggunakan ini, karena ini tadi kan kita bisa juga tanpa menggunakan pointer ini, tetapi untuk aksesnya kita pakai yang cara yang ini tadi. Jadi bisa menggunakan ini juga. So, message ini tadi satu nih, ini. Tapi jangan di counternya dihilangkan. Ini saya menggunakan counter. Kemudian saya ingin mencoba untuk melakukan print. Coba ya, kita print di for sini message ptr-nya saya reset dulu ke message integer. Oke, seperti biasa ya. Message from, ini kita pakai message from. Oke, kemudian kita counter message-nya plus. Ini bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini. Kalau tanpa menggunakan pointer plus, tanpa menggunakan pointer plus, bisa menggunakan cara ini. I dot from, dan ini i dot text, sama. Bedanya kalau ini counternya pakai pointer. Oke, kurang seperti itu. Kita akan cek. Nah, oke, di sini ada yang kelupaan. Ini harusnya
Ini message PTR. Ini juga message PTR. Sini sama ya, message PTR, karena kita counternya message PTR bukan message. Oke, kita coba. Oke, udah ya. Jadi sorry, tadi ada sedikit salah di sini. Jadi saya tidak menggunakan indexing, jadi langsung menggunakan pointernya. Pertama, di sini adalah lakukan dynamic allocation satu message. Ini mengisi datanya, message-nya. Kemudian kita mencoba untuk menggunakan len 2. Nah, di sini message-nya itu message PTR kita simpan, message alamat message-nya. Kemudian kita reallocate. Di sini tadi fungsinya sebenarnya untuk mengcompare aja sih, mengcompare. Kalaupun enggak, kita sebenarnya bisa juga kita pakai ini aja. Kemudian di sini kita reallocate message pointernya, kita simpan di alamat ini message pointer sementara untuk counter. Nah, di sini kita counter message PTR-nya, kita aksesnya via message pointer untuk melakukan increment ke data yang kedua, dan begitu seterusnya sih. Artinya kita bisa menggunakan index atau bisa menggunakan pointer seperti ini, bisa. Dari situ, setelah itu message-nya kita reset dulu untuk digunakan di counter di sini untuk menaikkan tiap kali counter, atau bisa menggunakan ini juga bisa, sama aja sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Nanti seperti biasa linknya saya akan taruh di GitHub, teman-teman bisa check out dan bisa ambil di git repo, download aja kemudian coba compile. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.